Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismarianti. Saya merupakan mahasiswa program studi statistika dengan NIM 044394152. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 mata kuliah struktur data. Di sini pertama-tama saya akan membacakan soalan terlebih dahulu. Soal pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search DFS dalam bahasa Java. Dengan poin, gunakan graph dengan 8 node. Ia mewakili A1 sampai A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graph tersebut dengan DVS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. 2. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Dengan node, gunakan graph dengan 8 node yang mewakili A1 sampai 8. Tentukan sendiri nilai hubungan antara node. Lakukan pencarian angka n pada graph tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Berarti di sini kita akan mencari DFS dan BFS. Di sini saya sudah membuat sintaknya dan sudah saya juga runs untuk sintak B, DFS dan BFS. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan dulu untuk sintaksnya. Di sini saya import dulu. Pertama-tama saya import dulu java.util. Kemudian saya buat sintaksnya yaitu public class struktur data. Setelah itu saya buat private static map yang di dalamnya ada string, list string, grep, new linked map, kemudian private static map string integer value sama dengan new linked hash map. Kemudian saya buat statiknya yaitu saya membuat value put dengan key A1-nya dengan key A1 value-nya 10, value put untuk key A2 value-nya 20, untuk value put key A3 value-nya 30, value put key A4 value-nya 40, value put key A5 value-nya 50, value put key A6 value-nya 60, value put KA7 value-nya 70, value put KA8 value-nya 80. Kemudian saya di sini membuat grab put. Grab put dengan K-nya A1, arise list-nya itu ada A2, A3. Untuk grab put K-nya A2, arise list-nya A1, A4, A5, grab put ke A3, res aslistnya A1, A6, grab put dot put untuk K-nya A4, res listnya itu A2, A7, untuk grab dot put K-nya A5, res listnya itu A2, A7, A8, untuk grab.put untuk KA6 arrays-nya itu aslisnya itu A3 A8 grab.put KA7 arrays aslisnya A4 A5 A8 grab.put KA8 arrays listnya itu A5 A6 A7. Kemudian dibuatlah public static void main string range scanner new scanner system in. Ini untuk bisa mengerans sintak kita. Jadi kita buat public static void main.
Kemudian setelah itu system.out.println dalam kurung graph adjacency list, kemudian ada for dalam kurung string node titik 2 graph dot kset, kemudian kita buat sintaknya system.out.println dalam kurung node plus, yaitu plus grep dot get dalam kurung node plus value plus values dot get node. Kemudian kita buat di sini sistem out println. Kita buat lagi sistem out print, masukkan angka yang ingin dicari atau n, integer n, sc dot next integer. Kemudian kita buat lagi di sini sistem out println untuk DVS search mulai dari A1, boolean fonts DVS sama dengan DVS search start A1, n. If font DFS sistem out println DVS nilai tanda petik plus n plus tidak ditemukan di graph. Kemudian kita buat system.out.println and BVS search. Sekarang kita cari, tadi kan DFS, sekarang kita cari BFS-nya. Dengan n BFS search mulai dari A1, boolean font BFS sama dengan BFS search start A1, n. If font BFS, kemudian kita buat sintaksnya system.out.println BFS nilai ketik 2 plus n plus tidak ditemukan di graph. Selanjutnya sc.close. Lalu kita buat public static boolean DFS search string start integer target search string visit new linked hashed dq string stack new array dq stack dot push start. Lalu kita buat system.out.println. Di sini kita buatnya inisialisasi stack and visited. Lalu kita buat while stack dot is empty, string current sama dengan stack dot pop, system.out.println dalam kurung and pop dari stack current sama dengan tanda petik plus current. Kemudian kita if visited contains current visited dot add current system. Lalu kita buat system.out.println visit plus current dalam kurung value plus value dot get current dot visited. Kemudian kita buat di sini if untuk values get current target, kemudian buat juga sistem out println DFS ditemukan nilai dalam petik plus target plus pada not current return true. Kemudian kita buat list stringnya, list string neckboard sama dengan grab it get current system it out system.out.println neckboard of current and neckboards. Kita buat di sini link string ref sama dengan new array list neckboards collection dot reserved dalam kurung ref. Kemudian kita buat for string nb sama dengan ref if visited contains nb stack push dalam kurung nb. Kemudian kita buat lagi untuk outputnya biar bisa keluar system.out.println push ke stack plus nb stack now and plus stack.
kita kemudian return false. Lalu public static boolean BFS search string start integer target. Set string visited sama dengan new linked headset. Q string Q new array dq Q dot add start. Kemudian kita buat lagi biar bisa keluar outputnya yaitu system dot out dot println. Inisialisasi Q plus visited plus visited. Kita kemudian jalankan buat sintas while Q dot is empty. Kita buat string current sama dengan Q false. Kemudian kita buat lagi system dot out dot println if visited contains current, visited at current, system dot out dot println system dot out dot println dalam kurung visit current dalam kurung lagi value get current visited. Kita kemudian buat if value get current target, kita buat lagi biar bisa keluar untuk outputnya system dot out dot println BFS ditemukan nilai target pada node plus current return true. Kemudian kita buat lagi di sini list string neckboards grab dot get current dalam kurung current. Kemudian biar bisa keluar lagi outputnya kita buatkan sintak system dot out dot println dalam kurung neckboard of tanda petik 2 plus current plus sama dengan plus neckboards. Kemudian kita buat for string nb atau neckboards. Lalu kita buat if tanda seru visited dot contains dalam kurung nb q dot add dalam kurung nb. Kita buat lagi biar bisa keluar outputnya system dot out dot println dalam kurung nq tanda petik 2 plus nb plus yaitu q now sama dengan plus q. Lalu kita buat render false. Setelah kita run akan menghasilkan grab adjective list yaitu A1. A1 itu terdiri dari A2, A3, value-nya 10, A2, A1, A4, A5, value-nya 20, seperti tadi di sintaks kita sudah buatkan. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti mengeluarkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk A3 ada A1 dan A6 value-nya 30, A4, A2 dan A7 value-nya 40, A5, A2, A7, A8 value-nya 50, A6 yaitu A3, A8 value-nya 60, A7, A4, A5, A8 value-nya 70, dan A8 yaitu A5 terdiri dari A5, A6, A7 value-nya 80. Sesuai dengan kita buat tadi. Saya jelaskan sedikit arti dari grab dalam kurung adjacency list. Program menampilkan graph dalam bentuk adjacency list dan nilai masing-masing node. Artinya, node A1 terhubung ke A2, A3. Ini node A1 terhubung ke A2, A3, dan seterusnya. Setiap node mempunyai nilai misalnya A1, ini nilainya itu 10, A2 20, sampai A8. Sampai A8 memiliki nilai 80. Kemudian kita masukkan angka yang ingin dicari. Saya memilih angka N sama dengan 60. Kemudian DVS search mulai dari A1, inisialisasi stack sama dengan A1 visitor.
pop dari stack current sama dengan A1, visit A1 value-nya 10, visited A1, neighbor of A1 yaitu A2, A3, kemudian push ke stack A3, stack now A3, push ke stack A2 yaitu stack now A2, A3. Penjelasannya itu pop A1 visit ke berarti gini, pop A1 itu visit ke A1. Neckbore-nya itu A2, A3. Push di balik urutan itu ada A3 lalu A2. Nah, di sini kan stack-nya itu menjadi A2, A3. Kemudian selanjutnya ada pop dari stack current A2. Visitnya itu memiliki nilai value-nya 20, visitednya A1, A2, neighbor-nya of A2 yaitu A1, A4, A5, push ke stack A5, stack now, A5, A3, push stack A4, stack now, A4, A5, A3. Artinya, pop A2, pop A2, visit A2, neighbor-nya itu memiliki A2 itu memiliki anggota A1, A4, A5. Push-nya itu yaitu A5 dan A4. Jadi untuk stack-nya hasilnya adalah A4, A5, A3. Lalu untuk pop dari stack current A4, visit A4 dengan value 40, visit A1, A2, A4, neighbors of A4 itu A2, A7, push ke stack A7, stack now, A7, A5, A3. Popnya popnya itu adalah popnya itu adalah A4, visit ke A4, neckbore-nya itu adalah A2, A7, push stack dari A7 itu kan ininya push-nya itu adalah A4, A7. Jadi stack-nya itu ada A7, A5, A3. Kemudian ada pop dari stack current A7. Visit A7 dengan value 70, visitednya A1, A2, A4, A7. Neighbor of A7 sama dengan A4, A5, A8. Push ke stack A8, stack now, A8, A5, A3. Push ke stack A5, stack now, A5, A8, A5, A3. Dengan artinya popnya itu A7, visit ke A7, neckbore-nya itu adalah A4, A5, A8, push-nya itu A8, A5, berarti stack-nya adalah A5, A8, A5, A3. Kemudian ada pop dari stack current A5. Visit A5, value 50, visitnya A1, A2, A4, A7, A5, neckbores-nya of A5 yaitu A2, A7, A8, push ke stack A8 yaitu stack no-nya A8, A8, A5, A3. Artinya pop A5, visit ke A5. Neckbore-nya itu A2, A7, A8.
push-nya itu adalah A8, berarti stack-nya adalah stack now-nya adalah A8, A8, A5, A3. Lalu di sini kita memiliki pop A8, visit ke A8. Terus neckbore-nya adalah A5, A6, A7. Dan untuk push-nya adalah A6. Untuk stack no-nya adalah A6, A8, A5, A3. Lalu untuk pop dari stack current A6, visit ke A6. Kan untuk pop dari stack current A6, visit A6, value-nya 60, visited A1, A2, A4, A7, A5, A8, A6. Di sini dalam output Java-nya untuk nilai value 60, DFS-nya ditemukan nilai 60 pada node A6. Kemudian untuk BFS search mulai dari A1. Inisialisasi Q A1 visited. Pertama untuk current A1, visit A1, neckbore-nya A2, A3. Nah, untuk BFS sendiri ini, BFS menggunakan Q atau FIFO, first in, first out. Arah pencariannya melebar ke semua tetangga terlebih dahulu. Jadi di sini kan kita buat inisialisasinya itu dengan Q A1. Visitednya kita kosongin. Kemudian dengan DQ current A1, visit A1, value-nya 10, visited A1, neckbore-nya itu A2, A3, NQ A2, untuk sekarang tuh A2, NQ A3, Q0-nya adalah A2, A3. Kemudian DQ current A2, visit A2 dengan value 20, visitednya A1, A2, neckbore-nya adalah A1, A4, A5, NQ A4, Q now-nya adalah A3, A4, NQ A5, Q now-nya adalah A3, A4, A5. DQ current A3, visit A3 dengan value 30, visited adalah A1, A2, A3, neckbore-nya A3 adalah A1, A6, NQ A6, Q now-nya adalah A4, A5, A6. Untuk DQ current A4, visit A4 dengan value 40, visitednya A1, A2, A3, A4, neckbore-nya of A4 adalah A2, A7. NQ A7-nya Q now-nya menjadi A5, A6, A7. Kemudian kita lanjut ke DQ current A5. Visit A5 dengan value 50, visitednya adalah visited A1, A2, A3, A4, A5. Neckbore A5 adalah A2, A7, A8, NQ A7, Q now-nya adalah A6, A7, A7, NQ A8, Q now-nya adalah A6, A7, A7, A8. Untuk DQ current A6, visit A6, value 60, visited A1, A2, A3, A8, A5, A6, BVS ditemukan nilai 60 pada node A6. Karena kenapa langsung ditemukan? Karena tadi saya memasukkan nilai N-nya yaitu 60. Jadi setiap ada nilai value 60, maka untuk DPS dan BVS itu langsung ada keterangan ditemukan. Itu tergantung N yang kita masukkan.
Perbedaan penting yang terlihat dari output. Algoritma cara kerja node ditemukan ke DFS menelusuri sedalam mungkin dulu ke 7. Untuk BFS menelusuri selebar mungkin dulu ke 6. BFS menemukan lebih cepat karena BFS menyisir level-level node yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, program berhasil membuat graf 8 node plus nilai. DFS memeriksa node dalam pola mendalam dan menemukan nilai 60 di node ke-7. BFS, yang tadi itu DFS ya. Jadi DFS memeriksa node dalam pola mendalam dan menemukan nilai 60 di node ke-7. Sedangkan BFS memeriksa node secara melebar dan menemukan node ke-60. Jadi BFS itu yang menemukan lebih cepat untuk nilai 60-nya daripada DFS karena BFS menyisir level-level node lebih besar, lebih lebar. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.